Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang disusun oleh Muhammad Ilyas dan rekan saya Muhammad Yurian akan mempresentasikan dari hasil rangkuman kami dari materi yang telah dosen berikan tentang arsitektur sistem data terdistribusi. Yang pertama, pendahuluan. Model arsitektur sistem data terdistribusi adalah suatu proses rancangan berupa komponen-komponen suatu sistem yang mengidentifikasi komponen berupa sistem dan data beserta fungsi masing-masing, konektivitas atau hubungan antara komponen, dan mendeskripsikan pemetaan fungsionalitas ke dalam komponen. Selanjutnya di bab pembahasan pertama, poin A, yaitu klasifikasi arsitektur sistem basis data terdistribusi. Terdapat 3 alternatif pendekatan untuk membedakan fungsi DBMS, yaitu A. Client server, B. Collaboration server, C. Middleware. Yang A. Client server, distribusi tugas manajemen data pada server, sedangkan klien fokus pada menyediakan lingkungan aplikasi termasuk user interface. Tugas komunikasi yang dibagi antara mesin klien dan server. Sistem klien server mempunyai satu atau lebih proses klien dan satu atau lebih proses server. Dan sebuah proses klien dapat mengirim query ke sembarang proses server. Server akan lebih banyak melaksanakan pekerjaan seperti transaksi, penyimpanan, optimasi. Klien berfungsi sebagai interface dengan user. Selanjutnya di poin B, yaitu arsitektur client server. Tidak menginginkan satu query mengakses banyak server, karena proses klien harus dapat membagi sebuah query ke dalam beberapa subquery untuk dieksekusi pada tempat yang berbeda, dan kemudian membagi jawaban ke subquery. Proses klien cukup kompleks dan terjadi overlap dengan server, sehingga perbedaan antara klien dan server menjadi jelas. Untuk mengurangi perbedaan, digunakan alternatif arsitektur client server, yaitu sistem collaboration server. Dan terakhir poin C, pada sistem ini terdapat sekumpulan server basis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server. Pada sistem client server, tidak memungkinkan satu query pada klien dijalankan oleh multiple server, karena tidak ada mekanisme kolaborasi antar server. Sistem middleware dirancang untuk memungkinkan satu query dijalankan pada multiple server, dengan server basis data tidak mengelola eksekusi pada multi tempat. Untuk koordinasi subquery dan eksekusi join dilakukan oleh perangkat lunak tersendiri yang disebut middleware. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yurian. Jadi sini saya akan melanjutkan tentang materi yang akan dibahas. Materi yang selanjutnya di sini ada komponen arsitektur distribusi database management system. Nah, jadi pada arsitektur DBMS terdapat 4 komponen utama, yaitu yang pertama ada komponen DBMS lokal, komponen komunikasi data, katalog sistem global, dan komponen DBSM terdistribusi. Nah, kemudian untuk komponen lokal DBMS, komponen ini adalah komponen standar dari DBMS yang memiliki tanggung jawab untuk mengontrol data lokal pada masing-masing lokasi yang telah memiliki basis data. Kemudian hal ini berarti setiap lokasi memiliki SDC masing-masing yang berisi sebuah informasi tentang data. Pada sistem homogen, komponen LDBMS memiliki produk sistem yang sama direplikasi di setiap lokasi. Dan pada sistem heterogen akan ada 2 lokasi dengan produk DBMS yang berbeda atau bentuk DBMS-nya. Kemudian ada komponen komunikasi data, yang dimana komponen ini adalah perangkat lunak yang perangkat keras yang memungkinkan semua lokasi dapat berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Komponen komunikasi data berisikan informasi tentang site dan jaringannya. Kemudian ketiga ada katalog sistem global atau GCS, yang dimana ini berfungsi sebagai sistem katalog pada terrealisasi. GCS mengenai informasi yang spesifik mengenai pendistribusian dari suatu sistem, seperti fragmentasi, pengadaan, dan alokasinya. Komponen ini dapat mengatur dirinya sendiri seperti mendistribusikan basis data dan fragmentasi. Pada GCS yang melakukan aplikasi secara keseluruhan menjamin otonomi dari setiap site.
Nah, kemudian GCS yang tersentralisasi juga menjanjikan otonomi untuk site-nya dan sangat sensitif terhadap suatu kesalahan pada suatu site-nya. Nah, kemudian yang keempat di situ ada komponen DBSM terdistribusi, yang dimana komponen ini adalah pengendalian unit di semua sistem. Nah, kemudian untuk standarisasi struktur basis data terdistribusi. Yang pertama di sini adalah berdasarkan komponennya. Komponen dari sistem didefinisikan bersama dengan keterkaitan antara komponen. Satu DBMS terdiri dari sejumlah komponen masing-masing menyediakan beberapa fungsi. Yang kedua di sini adalah berdasarkan fungsinya. Kelas-kelas yang berbeda dari pengguna diidentifikasi dan fungsi bahwa sistem akan melakukan untuk masing-masing kelas didefinisikan. Spesifikasi sistem dalam kategori ini biasanya menentukan struktur hierarki untuk kelas pengguna. Kemudian di sini ada berdasarkan datanya. Menjadi data yang berbeda diidentifikasi dan sebuah kerangka kerja arsitektur ditentukan didefinisikan unit fungsional yang akan menyadari atau menggunakan data sesuai dengan pandangan yang berbeda. Pendekatan juga disebut sebagai pendekatan data logikal, diklaim menjadi pilihan lebih baik untuk kegiatan standarisasi. Kemudian untuk kesimpulannya, yaitu untuk mengelola dan memanggil query basis data agar dapat disajikan dalam berbagai bentuk yang diinginkan dibutuhkan perangkat lunak yang disebut sistem manajemen basis data, juga disebut database management system atau DBMS dengan basis data, dan akan membentuk satu kesatuan yang disebut sistem basis data. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Turian undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.